Bab 1605. Harvey sudah melakukan banyak hal buruk kepada Selena. Apalagi setelah keluarganya mengetahui tentang penderitaannya. Mereka pasti akan sangat sedih, kan? Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilupakan begitu saja. Bagaimana Selena bisa bertahan sendirian dalam kesakitan di tengah malam itu? Richie tidak bisa memaafkan Harvey. Dia menatap Harvey seperti menatap musuh. Ayah, jangan marah-marah dulu. Tubuh ayah masih butuh istirahat sekarang, kata Selena dengan lembut. Richie mengusap-usap dadanya sendiri. Selena, mau keluarga Bennett berada dalam masalah atau enggak, ayah enggak akan pernah membiarkanmu bersama pria ini lagi. Setelah mengatakan itu, Richie langsung menatap Harvey. Apa yang kamu lihat? Cepat pergi. Keluarga Bennett enggak menyambutmu. Jangan pernah mendekati putriku lagi. Aku bersedia menafkahinya seumur hidupnya. Paman, saya tahu semua kesalahan di masa lalu itu adalah salah saya. Dosa saya tidak akan pernah hilang. Sekarang, saya hanya ingin meminta maaf dan menebus kesalahan saya. Enggak perlu. Kalau permintaan maafmu berguna, untuk apa ada polisi? Apapun niatmu, aku enggak peduli dengan permintaan maafmu. Paman, jangan panggil aku paman. Aku enggak punya keponakan sepertimu. Tuan Richie, saya dan Sally punya 2 putra dan 2 putri. Demi anak kami, situasinya tidak akan bertambah parah kalau Harvey tidak menyebutkan anak mereka. Namun, begitu dia menyebutkan anak mereka, Richie makin marah. Dasar bajingan, sekarang kamu tahu tentang anakmu, tapi waktu Selena hamil anak pertamamu, dia didorong oleh Agatha dari kapal pesiar dan melahirkan prematur. Tapi kamu malah menyelamatkan orang lain daripada istrimu sendiri. Dia hampir mati untuk melahirkan anak itu, tapi kamu malah memberikannya ke orang lain. Untuk apa kamu mengorbankan hati seorang ibu yang mencintai anaknya hanya demi utang budimu? Suara Richie tiba-tiba tercekat setelah berbicara dengan penuh emosi. Aku juga seorang ayah. Waktu aku tahu kalau putriku meninggal, rasa sakit itu sangat mencengkramku. Baginya, itu terasa seperti langit yang runtuh, seperti jantungnya dicabut oleh seseorang dengan kejam. Seorang ayah sepertinya saja merasa sesedih ini, apalagi Selena sebagai ibu yang mengandung kehidupan. Richie merasa sangat kasihan terhadap putrinya. Ini bukan sesuatu yang bisa membuatnya mengampuni Harvey hanya dengan permintaan maaf Harvey saja. Kalau bukan karena anak-anaknya Selena, dia sangat ingin membunuh Harvey dengan tangannya sendiri. Harvey meletakkan hadiahnya dan berlutut di sisi tempat tidur. Paman, saya tidak bisa bunuh diri demi Sally dan anak-anak kami, tapi saya menang salah. Kalian bisa menghukum saya sesuka kalian. Saya benar-benar menyesal dan ingin menebus kesalahan saya. Richie sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Berlututlah lebih jauh, jangan merusak pemandanganku di sini. Baik, Paman. Harvey berdiri dan berjalan ke arah pintu. Ada banyak bunga dan tanaman di halaman, serta jalan setapak yang berbatu. Harvey yang berpakaian rapi langsung berlutut tanpa ragu. Selena berdiri di dekatnya dan menghela napas pelan. Kenapa kamu melakukan ini? Harvey menatapnya dengan lembut. Sally, kamu juga merasakan sakit seperti ini waktu itu, kan? Saat keluarga Bennett bangkrut, Selena berlutut di lantai memohon bantuannya. Namun, apa yang dia katakan saat itu? Selena menatap bulan purnama di langit dan menjawab, ya, sangat sakit. Bukan kakinya yang sakit, tetapi hatinya. Bab 1606. Ada rasa sakit yang tidak bisa dipahami tanpa mengalaminya sendiri. Setelah sekian lama, sebenarnya Selena juga sudah menemukan kedamaian di dalam hatinya. Pertama, dia masih mencintai Harvey. Kedua, dia dan Harvey punya 4 anak. Setelah mengalami perpisahan dan pertemuan kembali dengan keluarganya, dia baru menyadari betapa berharganya keluarga. Daripada membuang waktu untuk balas dendam, lebih baik dia menghargai momen saat ini dan memanfaatkannya. Dia sangat berhati-hati dan menghargai segala sesuatu yang sulit didapat ini lebih dari siapapun. Namun, keluarganya tidak bisa memahami perasaannya. Harvey tidak akan pernah diampuni oleh keluarga Bennett meski dia mati 100 kali pun. Harvey berlutut di halaman selama 1 hari 1 malam. Selena sudah membujuknya untuk berhenti, tetapi Harvey hanya berkata dengan lembut kepadanya, Sally, aku ingin menikahimu dan ingin memberimu pernikahan yang megah.
Tapi pernikahan tanpa restu orang tua itu nggak sempurna, jadi aku akan memohon pengampunan keluargamu dengan cara apapun. Kenapa kamu harus melakukan ini? Selena menghela napas. Aku mengalami ini karena kesalahanku sendiri. Selama kamu masih hidup dan masih mau menerimaku, apa artinya rasa sakit ini? Lutut Harvey sudah mati rasa, tetapi dia tetap berlutut dengan punggung yang tegak dan tatapan yang tajam. Selain itu, penderitaanku belum seberapa dibandingkan denganmu. Hujan turun dengan deras malam ini. Harvey tidak makan maupun minum. Kalau dia seorang wanita, dia pasti sudah pingsan. Namun, dia tetap bertahan dengan gigih. Selena kembali ke dalam ruangan. Kondisi Richie sudah lebih baik dari kemarin. Begitu Richie melihat Selena, dia tersenyum lebar. Selena, kamu sudah datang. Obatmu memang hebat. Ayah merasa jauh lebih baik hari ini. Wajah Richie akhirnya memperlihatkan sedikit warna merah, tetapi dia masih mengkhawatirkan istrinya dan tidak tidur semalaman. Selena tahu karena wajah ayahnya masih terlihat lelah. Selena melihat langit di luar dan mengingatkan, ayah, dia masih berlutut di luar. Ini sudah sehari semalam. Terus kenapa? Richie tidak peduli. Waktu itu kamu jatuh ke laut saat salju besar, apa kamu nggak kedinginan? Nggak takut, nggak merasa sakit. Steve membawa mangkuk obat dan memberikannya kepada Richie sambil menyetujuinya, ayah benar. Selena, jangan menyayangi pria, itu akan membuatmu nggak bahagia. Coba ingat lagi penderitaan yang kamu alami sebelumnya. Berlutut sehari semalam itu bukan apa-apa. Lebih baik dia berlutut sampai mati di sini. Ya, meski kakak nggak pernah pacaran, kakak tahu kalau pria seperti itu nggak pantas dinikahi. Selena, kamu sudah salah sekali, jadi jangan salah lagi. Hubungan darah anak-anakmu dan dia mungkin nggak bisa diputuskan, tapi hubunganmu dengannya yang salah bisa diputuskan. Tidak ada seorang pun di keluarga ini yang berhati lembut. Selena menghela napas dan kembali ke dalam hujan deras. Winnie sedang memegangkan payung untuk Harvey. Gadis kecil itu bahkan tidak bisa memegang payung dengan stabil, tetapi masih berusaha keras untuk melindungi ayahnya dari hujan. Bangunlah, mereka nggak akan terpengaruh oleh ini. Mereka malah akan senang kalau kamu mati di sini. Ini nggak ada artinya. Harvey sudah basah kuyup. Dia memegang tangan Selena dengan erat. Sally, aku tahu. Aku cuma nggak ingin kamu terjebak di antara kami. Ini pasti akan membuat ayahmu dan kakakmu marah. Dia tidak mungkin bunuh diri di depan semua orang. Itu tidak akan berarti apa-apa. Namun, keluarga Selena setidaknya akan merasa senang kalau melihatnya menderita. Daripada dia tidak melakukan apa-apa dan hanya mengandalkan beberapa kata untuk mendapatkan pengampunan mereka. Kalau kamu benar-benar ingin menebus kesalahanmu, temukan ibuku. Itu cara yang terbaik. Selena teringat betapa kurusnya tubuh Richie. Aku bisa melihat kalau hubungan ayahku dan ibuku sangat dekat. Bab 1607. Harvey tahu apa yang ada di pikirannya. Jangan khawatir, Sally. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Tapi itu agak sulit. Bagaimanapun juga, fraksinya ada di negara Arama. Dia tidak bisa mengembangkannya di sini. Selain itu, Andrew pasti akan sulit ditemukan karena dia sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya Richie tidak bisa tidur semalaman. Orang-orang yang dia kirim tidak memberikan kabar sama sekali. Setelah Harvey berlutut selama 2 hari, dia pingsan karena kelelahan di tengah hujan. Namun, orang-orang di keluarga Bennett tidak bergeming sedikit pun. Steve berkata dengan dingin, lebih baik dia mati berlutut. Sane juga setuju. Orang baik pendek umur, tapi orang jahat malah panjang umurnya. Richie hanya mengangguk. Singkirkan dia, mengganggu pemandangan saja. Selena merasa pusing. Sepertinya butuh waktu yang lama bagi keluarga Bennett untuk menerima Harvey. Dia meminta Alex untuk membawa Harvey ke tempat tidur dan merawatnya dengan hati-hati. Hanya Sean yang tidak terlalu jahat kepada Harvey. Dia perlahan-lahan mendekati Selena dan berkata, Sira sudah mengumpulkan uangnya. Kalau gitu, pertunjukan bagus kita bisa dimulai. Sira datang larut malam, sementara Sean sengaja berdandan sehingga dia terlihat sangat lemah. Sira, kamu sudah datang. Kak Sean, baru 2 hari aku nggak bertemu kakak, tapi kondisi kakak malah separah ini. Jangan sampai sakit, Kak. Jangan khawatir, Sira. Ini cuma penyakit lamaku, aku baik-baik saja. Apa kamu sudah mengumpulkan semua uangnya?
Ya, Kak Sean, gimana situasinya sekarang? Selama aku ada di sini, aku pasti akan menjaga usaha ayah. Sean batuk beberapa kali lagi. Sira, keluarga Bennett akan mengandalkanmu mulai sekarang. Kak Sean, kakak pasti akan baik-baik saja. Meski Sira mengatakan ini, dia berharap Sean segera mati. Setelah Sean mati, keluarga Bennett akan menjadi miliknya. Dia harus mengakui kalau Sean bertahan sangat lama meski tubuhnya sudah sekarat. Setelah urusan saham selesai, ini sudah waktunya untuk mengirim Sean pergi ke perjalanan terakhirnya. Meski Sira menyembunyikannya dengan baik, Sean masih bisa melihat niat membunuh di mata Sira. Kenapa sebelumnya dia tidak merasakannya? Esok harinya, meski disebut rapat pemegang saham, sebenarnya ini hanyalah perselisihan hak milik keluarga Bennett. Keturunan Ritchie dulunya sangat dihormati, tetapi begitu mereka muncul sekarang, sebagian besar anggota keluarga Bennett memandang mereka dengan dingin, bahkan ada yang berkata dengan terang-terangan, berani juga kalian datang. Bisa-bisanya dulu kita menghormati mereka dan membiarkan mereka berlagak dengan bangga di keluarga Bennett. Siapa sangka mereka bukan anggota keluarga Bennett sama sekali. Kalau aku jadi kalian, aku pasti sudah bersembunyi di rumah. Mana mungkin aku berani datang ke sini? Apa kalian masih merasa nggak puas padahal sudah memanfaatkan keluarga Bennett selama itu? Saat ini Sean akhirnya tahu apa artinya menendang orang yang sudah jatuh. Kerabat yang dulunya menghormatinya demi mendapatkan keuntungan dan berpura-pura hormat di depannya, sekarang berubah menjadi orang yang berbeda. Kevin mencibir, Sean, kamu pasti nggak terbiasa karena sudah lama jadi putra pertama, kan? Jangan khawatir, kalian akan segera terbiasa. Aku pasti akan mengusir semua parasit seperti kalian dari keluarga Bennett. Sira tetap tenang dan hanya menatap Paman Ruben. Paman Ruben, apa Paman juga berpikir seperti mereka? Waktu kakek masih hidup, kita semua adalah keluarga yang harmonis. Kakek baru saja meninggal, tapi kalian sudah menindas kami seperti ini. Apa kalian nggak takut jiwa kakek di surga? Paman Ruben sudah kehilangan seorang anak, jadi semangatnya sudah tidak seperti dulu. Dia menatap dengan dingin, Kevin benar. Kalau kalian bukan anggota keluarga Bennett, lebih baik pergi sekarang juga. Tapi sebelum pergi, berikan semua harta milik keluarga Bennett kepada kami. Bab 1608. Sebenarnya, Ruben dan Ritchie adalah saudara tiri, tetapi ayah mereka sangat keras. Pada Ruben saat kecil, kata-kata yang paling sering didengarnya adalah, kamu bisa belajar dari kakakmu nggak? Kakakmu pintar dan cerdas, tapi kenapa aku bisa punya anak bodoh sepertimu? Laporan yang semudah ini saja nggak ngerti, kalau itu kakakmu. Karena Ruben adalah anak kedua di keluarga, dia sering dibandingkan dengan kakaknya. Dia yang merupakan anak kedua terlihat sangat biasa di bawah bayangan Ritchie. Padahal dia sudah berusaha sangat keras, tetapi ada jurang yang memisahkan usaha dan bakat. Ritchie tidak hanya pintar, tetapi juga cukup rajin. Bakat yang didukung oleh usaha sama seperti menambahkan bunga ke atas kain sutra. Itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikejar oleh Ruben seumur hidupnya. Ritchie menjadi traumanya sepanjang hidupnya. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya dia bisa mengusir keluarga Ritchie secara terang-terangan dan mengambil segalanya yang menjadi hak mereka. Sean, kamu juga orang yang pintar, jadi aku nggak akan banyak bicara denganmu. Meski kamu membeli beberapa saham, kami masih punya saham dari ayahku. Kamu cuma seorang pecundang, untuk apa kamu menyusahkan dirimu sendiri? Pada akhirnya, semua orang akan menertawakanmu. Sira tidak terima dan berkata, Paman Ruben, Paman salah. Mau ayahku anak kandung kakek atau bukan, kami semua masih satu garis keturunan. Ada darah nenek yang mengalir di tubuh kami. Nenek dan kakek hidup bahagia bersama selama bertahun-tahun, jadi mana mungkin kami nggak dapat hak waris. Selain itu, perusahaan ini didirikan oleh ayahku sendiri dan sudah berkembang besar sekarang. Tapi kalian ingin dapat bagian dari ini. Mana ada hal seindah itu di dunia ini? Kevin menghela napas dan berkata, Ayah, jangan banyak bicara dengan mereka. Dia menepuk tangannya dan tim pengacara profesional masuk dari luar. Pengacara Sean juga masuk di saat yang sama. Hampir semua pengacara bisnis terbaik di dunia berkumpul. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah kalah. Mereka berdiri di belakang orang yang mereka dukung dan memancarkan aura yang kuat.
Suasana di tempat itu sangat tegang seperti menjelang Perang Dunia II. Pada saat itu, suara yang rendah tetapi berwibawa terdengar. Kevin, aku nggak tahu kalau kamu sangat membenciku. Semua orang di ruangan itu terkejut saat mendengar suara ini. Bukannya orang ini adalah Richie yang sudah dinyatakan meninggal dalam kecelakaan pesawat. Selena yang menyamar membantu Richie masuk selangkah demi selangkah. Nama Richie sangat terkenal di dunia bisnis. Dia dikenal sebagai orang yang melindungi keluarganya. Saat di kediaman Bennett, dia bersikap lembut, sopan, dan tidak sombong. Bahkan saat dia berbicara dengan orang lain, dia selalu bersikap lembut dan ramah. Kalau berada di luar, dia adalah raja bisnis yang tegas dan kejam. Dia dikenal sebagai penguasa yang ditakuti oleh semua orang. Orang-orang yang pernah mengalami kekejamannya sangat takut padanya. Kak Richie, ternyata kakak nggak mati. Ruben bergumam, tidak ada yang lebih tahu betapa mengerikan orang ini daripada dia. Meski Richie berwajah pucat dan ditopang oleh orang lain, aura kuat yang mengelilinginya membuat semua orang di ruangan itu takut. Saat dia masuk, tatapannya melintasi semua orang dengan tajam seperti elang. Orang-orang yang ditatapnya menjadi ketakutan dan secara refleks menghindari tatapannya. Ada yang melihat ke atas, ada yang melihat bawah, ada yang melihat pot bunga, tetapi tidak ada yang berani melihatnya. Richie berkata dengan santai, hari ini ramai sekali, ya. Dia langsung melepaskan tangan Selena, berdiri di tempatnya, dan berkata kepada semua orang dengan dingin, kalian pikir aku nggak ada, makanya kalian berani mengganggu anak-anakku. Bersambung ke bab 1609. Terima kasih.